Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman UAS untuk mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Teknik Informatika. Pengenalan dan pengantar hukum dan etika profesi. Menurut Ahmad Ali, hukum merupakan norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang esensinya atau perbuatan dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sifat dari tujuan hukum ini universal, di mana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian etika. Pengertian etika atau etos bahasa Yunani berarti kebiasaan, dan ada kata moral atau moralitas yang di bahasa Latin adalah mos, berarti kebiasaan pula. Etika profesi, kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Etika dalam teknologi informasi. B. Masyarakat umum tidak menyadari pentingnya etika diterapkan pada teknologi informasi. C. Terus ada tinjauan umum etika. Unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu. Abdul Qadir 2001, yaitu kegiatan intelektual mencari makna yang hakiki, segala fakta dan gejala dengan cara refleksi, metodis dan sistematis, dan untuk kebahagiaan manusia. Ada 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika menurut Lawrence Kombert, yaitu 1. Orientasi pada hukum, ganjaran kekuatan fisik dan material. 2. Orientasi hedonistis, hubungan manusia. 3. Orientasi konformitas. 4. Orientasi pada otoritas. 5. Orientasi kontak sosial. 6. Orientasi moralitas, prinsip suara hati. Dan ada etika dan tantangan masa depan. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia memberikan banyak perubahan pada cara berpikir, termasuk pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Etika komputer. Etika komputer atau komputer etis menurut Moore adalah analisa mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. A. Etika dan pengabaian. B. Etika utilitarian atau consequentialism. Pokok etika komputer yaitu kejahatan komputer, cyber ethic, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan tanggung jawab profesi. Pekerjaan profesi dan profesional. A. Manusia dan kebutuhannya. Abdul Qadir menyebutkan kebutuhan manusia sebagai berikut: kebutuhan ekonomi dalam kurung material, kebutuhan psikis non-materi, kebutuhan biologis, proses regenerasi, kebutuhan pekerjaan. B. Pekerjaan dan profesi. B. Pekerjaan dan profesi. Menurut Thomas Aquinas dalam Sumaryono 1995 menyatakan bahwa setiap wujud kerja dan pekerjaan punya 4 macam tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, mengontrol gaya hidup. C. Pekerjaan dan profesi. Didefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Profesi adalah pekerjaan mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan pada umumnya, dan untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Seorang dikatakan profesional jika tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, komitmen tinggi, dan menjadi bagian masyarakat yang proporsional. Kemudian, ada profesi di bidang teknologi informasi. A. Gambaran umum pekerjaan di bidang TI. Secara umum ada 4 kelompok pekerjaan di bidang TI sesuai bidangnya, yaitu kelompok 1, perangkat lunak atau software, yang mana merancang sistem operasi, database, maupun aplikasi. Contoh pekerjaannya ada sistem analis yang menganalisa sistem, programmer, orang yang mengimplementasi rancangan sistem, web designer, orang yang melakukan perancangan, web programmer, orang yang mengimplementasikan rancangan dari web designer. Kelompok 2 yaitu perangkat keras atau hardware. Contoh pekerjaannya adalah technical engineer, yaitu teknisi, network engineer, teknisi dalam jaringan komputer. Ada kelompok 3 yaitu perangkat sistem operasi, IDP, operator, mengoperasikan program-program elektronik data processing. Sistem administrator yang mengadministrasi terhadap sistem, pemilihan sistem. Terus ada MIS director, orang yang memiliki wewenang paling tinggi. Dan kelompok 4 yaitu pengembangan bisnis IT. Pekerjaan ini didefinisikan oleh pengelompokan kerja sebagai sektor teknologi informasi. B. Definisi. 1. Profesi di bidang TI sebagai profesi. Pekerjaan ini harus diuji atau dikaji sebagaimana bidang komputer seperti software engineer. Pekerjaannya analisa, rekayasa, spesifikasi, implementasi, serta validasi menghasilkan produk berupa perangkat lunak.
Dua karakteristik yang harus dimiliki, yaitu kompetisi dan tanggung jawab pribadi. Bidang ilmu. 2. Pekerjaan di bidang TI standar pemerintah atau Pranata Komputer. 3. Standar TI menurut SEIRCC yang dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga, yaitu Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian ada ancaman kasus kejahatan elektronik. Cybercrime, kejahatan melalui internet, merupakan kejahatan yang memiliki dampak negatif. Contoh dari cybercrime adalah pencurian data pada kartu kredit, hacking situs, penyadapan transmisi data orang lain, dan memanipulasi data. Dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil merupakan perbuatan seorang yang masuk di komputer orang lain tanpa izin atau ilegal, dan delik material perbuatan yang merugikan orang lain dengan merusak sistem tersebut sehingga sistem tidak dapat digunakan atau rusak. Jenis-jenis cybercrime ada unauthorized access, illegal content, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, data cyber espionage, cyber sabotage, extortion, cyber talking, carding, hacking and hacker, cyber quitting, dan typos quitting, hijacking, and cyber terrorism. Berdasarkan motif kegiatan, yaitu cybercrime sebagai tindakan yang murni merupakan tindakan kriminal karena motif kriminalitas. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu, yaitu kejahatan yang sulit ditentukan apakah merupakan tindakan kriminal atau bukan. Berdasarkan sasaran kegiatan, cybercrime yang menyerang individu, cybercrime yang menyerang hak, ada penanggulangan cybercrime, yaitu menggunakan sistem penanggulangan secara global, perlunya cyber law, dan perlunya dukungan lembaga khusus baik milik pemerintah maupun swasta. Kemudian ada organisasi dan kode etik. A. Pembentukan organisasi profesi. Ada 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. B. Tugas pokok organisasi profesi. C. Kode etik profesi. Tujuan kode etik dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Prinsip kode etik. Ada beberapa prinsip, yaitu prinsip standar teknis, prinsip kompetensi, prinsip tanggung jawab, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan prinsip profesionalnya. E. Kewajiban ilmuwan Indonesia, yaitu kewajiban pelaku profesi terhadap iptek, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkup hidup. Kemudian ada UU Telekomunikasi dan ITR. A. UU Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999. Asas dan tujuan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan dan kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuannya untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Sanksi pidana, pelanggaran izin menyelenggarakan dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta. Pelanggaran gangguan akses telekomunikasi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta. Pelanggaran perangkat ilegal dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 400 juta. Pelanggaran gangguan fisik atau elektromagnetik dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta. B. UU Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Asas pemanfaatan TI dan pemanfaatan elektronik memiliki 5 asas, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas hati-hati, dan asas etikat baik, dan asas netral teknologi. 1. Asas esensi ada esensi pertukaran informasi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, transaksi elektronik. Kemudian ada hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul atas hasil oleh pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Perlindungan hak cipta. Masa berlaku hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. A. UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2012. 1. Fungsi dari sifat hak cipta, yaitu dianggap sebagai benda gerak yang dapat dialihkan menjadi milik ahli waris setelah penciptanya meninggal dunia. 2. Hak cipta yang anonim. Ciptaannya tidak diketahui penciptanya, maka hak cipta dimiliki oleh negara. Contoh, prasajarah. 3. Yang tidak memiliki hak cipta, seperti hasil rapat-rapat lembaga negara. 4. Yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman pengambilan berita aktual. 5. Masa berlaku hak cipta.
Hak cipta berlaku seumur hidup pencipta sampai 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terkecuali untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan hasil karya pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan. 6. Ketentuan pidana. Adanya hak eksklusif, kegiatan mengumumkan dan memperbanyak, pidana minimal 1 bulan penjara dan atau denda 1 juta, maksimal 7 tahun penjara dan atau denda 500 miliar. Untuk program komputer, pidananya 5 tahun penjara dan atau 500 juta. Pendirian bisnis di bidang teknologi informasi. Hal-hal berikut patut diperhatikan ketika mendirikan usaha, yaitu alasan memulai usaha, bidang usaha, jenis-jenis bidang usaha, jenis-jenis izin usaha, proses pendirian bidang usaha, dan faktor penyebab gagal usaha. Contoh jenis usaha. 1. Usaha jangka pendek perolehan laba kurang lebih dari 1 tahun. 2. Usaha jangka menengah perolehan labanya kurang lebih 1-3 tahun. Usaha jangka panjang perolehan labanya lebih dari 3 tahun. Bidang usaha. Contoh dari bidang usaha yaitu sektor kecantikan, sektor keterampilan, sektor konsultasi, dan lain-lain. Jenis bidang usaha yaitu perseroan atau UDTB, firma, perseroan komanditer atau CP, koperasi, perseroan terbatas atau PT. Jenis izin usaha. Dokumen suatu usaha umumnya bukti diri, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak. Perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pekerja mengikat diri untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha mengikat diri untuk mempekerjakan pekerjaan dengan membayar upah. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Kemudian ada meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Peningkatan profesionalisme memiliki persyaratan sebagai berikut, yaitu dasar ilmu yang kuat di bidangnya, penguatan kiat-kiat profesi, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Menjadi profesional yang bersertifikat. Alasan pentingnya sertifikat di bidang IT, yaitu untuk menuju pada level yang diharapkan. Kedua, profesi di bidang TI merupakan penjualan, jasa, dan bisnis. Sertifikasi berorientasi produk. Sertifikasi internasional untuk profesi bidang TI relatif pada lingkungan terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk software atau hardware dari perusahaan tertentu. Spesifikasi sertifikasi berorientasi produk, yaitu sertifikasi Microsoft, sertifikasi Oracle, sertifikasi Cisco, sertifikasi Novell CLV, yaitu Novell Certified Linux Professional. Sertifikasi berorientasi profesi, yaitu Institute of Certification of Computing Professional dan Computing Technology Industry Association, CompTIA. Hambatan pelaksanaan sertifikasi, biaya yang mahal, kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi. Sekian untuk rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.